di orang Jakarta. Jakarta. lah, di tiap provinsi. Karena di Indonesia beda beda wilayah UMR nih Ya, betul makin betul. bukannya naik begini grafiknya Nah, turun. maksud saya misalnya kriteria di daerah itu UMR gitu ya. Kalau maka kriteria miskin itu bagaimana? Kalau fakir mungkin agak jelas ya orang yang Mm-mm. kemampuan gitu. Tapi kalau miskin, misalnya bisa nggak kita patokannya dari UMR setempat? Bagaimana tuh patokan miskin? Ya bisa dari situ, bisa juga dari banyaknya tanggungan Oke. ya. Kan beda ya, orang punya gaji 10 juta, anaknya 2, dengan orang punya gaji 10 juta, Nah, anaknya 5. Ya kan, semua harus makan, semua harus sekolah, semua harus ini itu beda gitu. Jadi tanggungan itu bisa jadi kenapa sih misalnya ada orang komen gini, sama-sama gaji 10 juta kok kere banget gitu ya. Nah, kalau dia anaknya banyak, ya kan? Kalau dia anaknya banyak, pengeluarannya berkali lipat dari yang anaknya sedikit. Tanggungan itulah gitu. Ya. ada yang saya Jadi, dengar tuh Ustazah, maaf dipotong, mm-mm, apa, lebih utamakan zakat itu ke saudara kita yang tidak mampu dan ke sekeliling kita, di tetangga ya. mm-mm. Bagaimana tuh Ustazah? Betul itu. Iya, Betul ya. Nah, boleh-boleh aja, boleh-boleh aja, ya kayak begitu. Yang tidak mampu ya, keluarga misalnya ada yang tidak mampu, kita beri zakat ya, itu boleh. Bahkan dan seorang seorang istri aja bisa bayar zakat ke suami. Oh, Kalau ya, istrinya kaya, suaminya ya, dan itu ada di zaman sahabat ya. Tapi suami nggak boleh bayar zakat ke istri, ya. ya ya. kan? Karena istri tanggungan dia, semiskin apapun dia harus menanggung istrinya gitu. Nah, itu boleh-boleh aja ya. Cuma kembali lagi semuanya akan jadi konsumtif ketika modelnya kayak gitu. Hmm. Kenapa saya bilang seperti itu? Banyak kasus ya di Jakarta, saya tahu Jakarta ya. Dia terima dari sana sini setiap ada yang ngasih kan dia terima. Dia terima begitu aja gitu ya. Ya nggak mungkin dia tolak gitu. Terkumpul gitu ya. Seperti itu. Hmm. Saya punya punya teman, dia cerita karena dia punya ponakan yatim piatu ya. Ketika dia buka asetnya dua anak yatim piatu ini, ponakannya, dia bilang, Masya Allah, asetnya 200 juta. Aku yang kerja jungkir balik aja nggak punya setengahnya, seperempatnya pun nggak punya gitu ya. Nah itu contoh gitu. Karena memang anak yatim itu kan kalau di bulan puasa luar biasa gitu, banyak yang ngasih ya. Sehingga akhirnya terkumpul gitu so mencontohkan kenapa lewat lembaga supaya dana itu jadi produktif, bisa Hmm. untuk kemaslahatan umat. Tapi kalau ada keluarga kita yang memang kondisinya memprihatinkan, maka itu dia lebih berhak gitu, ya. Hmm. Dan kita Misalnya kita mengeluarkan zakat mal berapa 1 juta ya. Kalau ada yang kondisinya mungkin punya kerabat lagi kena musibah gitu ya, ya kita beri ke dia nggak apa-apa gitu, ya. Umi, Tapi kak, mau nanya, kalau mm. misalnya kita mau sedekah, eh, harus minta izin dengan suami dulu ya. Kalau misalnya sumber rezeki itu dari suami atau kedua-duanya. Kalau misalnya kita mau bersedekah harus minta izin dulu dengan suami. Enggak lah. Kan uang uang istri ya kalau dia punya uang sendiri, uang suami, uang suami, uang istri. Tapi hak istri di situ adalah bukan hak milik. Hak hak istri di situ hak pakai.